Tes 1 2 3 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalahi orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sampai ke masalah jahiliyah yang ke-44, yaitu al-ihtijaju 'ala Allahi bihi, membantah Allah dengan alasan takdir. Membantah Allah dengan menggunakan takdir. Maksudnya orang-orang jahiliyah, mereka melakukan kekafiran, kemusyrikan, kemaksiatan dengan alasan Allah sudah menakdirkan mereka demikian. Jadi mereka melakukan dosa dengan alasan ini sudah takdir Allah. Nah ini ya, ini maksudnya. Dan sudah kita bantah perkataan mereka ini tentu saja batil ya, sebab Allah memang menakdirkan segala sesuatu, segala perbuatan hamba, tapi Allah juga memberikan kepada mereka pilihan dan kehendak. Mereka bisa milih mau maksiat atau taat. Mereka punya kehendak mau misalkan berkehendak melakukan ibadah atau melakukan maksiat. Semua orang punya pilihan dan kehendak ya. Begitu juga orang-orang musyrik. Jadi mereka Allah berikan, Allah sudah tunjukkan mana jalan kebaikan, jalan kebenaran, kebaikan, jalan keburukan. Allah sudah tunjukkan. Allah juga memberikan mereka kemampuan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Walaisu mujbarin, kata Syekh sini, dan mereka tidak dalam keadaan terpaksa untuk melakukan sesuatu. Maka tidak bisa mereka melakukan kekafiran, menyembah berhala dengan alasan terpaksa. Ya gimana lagi, sudah Allah takdirkan, makanya saya beribadah pada berhala. Nah, ini bukan alasan. Allah memang menakdirkan adanya kekafiran, tapi Allah juga tidak ridha dengan kekafiran. Wala yarda li'ibadil kufr. Dan Allah tidak ridha kekafiran ada pada hamba-hambanya. Tidak ridha kekafiran bagi hamba-hambanya. Walaupun itu Allah kendaki terjadi, tapi itu tidak Allah ridhai. Karena tidak mesti konsekuensi tidak adanya takdir, tidak mesti Allah menakdirkan sesuatu berarti Allah ridha, Bapak ya. Sebagaimana contohnya Allah menakdirkan adanya kekafiran, tapi Allah tidak ridha dengan kekafiran, membenci kekafiran ya. Walaupun itu Allah takdirkan. Sebagaimana tidak mesti sesuatu Allah cintai lalu Allah takdirkan. Allah mencintai Abu Thalib masuk Islam, pamannya Nabi, tapi kenyataannya masuk Islam. Tidak masuk Islam, padahal Allah cintai, tapi tidak Allah takdirkan. Ya. Nah ini Bapak ya. Dan pada pertemuan sebelumnya kata Syekh juga, ini penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Jadi Allah menakdirkan adanya kekafiran, tapi Allah juga membencinya. Dan Allah ketika itu menakdirkan kekafiran untuk membedakan antara satu manusia dengan yang lain, membedakan mana yang jujur dalam keimanan, mana yang dusta, membedakan mana orang yang beriman, mana orang yang kafir, membedakan mana orang yang munafik, mana orang yang beriman sungguh-sungguh. Nah, Allah menakdirkan semua perkara buruk tadi, perkara yang dibenci tadi, karena adanya hikmah. Ini penting nih. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa yang Allah takdirkan pasti ada hikmahnya. Sesuatu yang buruk terjadi di muka bumi sudah Allah takdirkan, tapi ketika Allah menakdirkan itu pasti ada
sebab, tujuan, dan hikmah. Nah, ini harus diulang-ulang Bapak ya. Ini akidah, membahas masalah akidah nih. Jadi ma qaddaraha abatha. Allah tidak menakdirkannya secara sia-sia. Jadi Allah tidak menciptakan suatu sekedar karena ingin menciptakan. Allah menakdirkan adanya pembunuhan karena Allah hendak menakdirkan pembunuhan. Nah, seperti itu. Karena kalau orang melakukan sesuatu tanpa ada sebab, tujuan, dan hikmah, itu sama saja apa? Tidak normal, ya kan? Seperti manusia kadang melakukan sesuatu nggak ada sebab, tujuan, dan hikmah. Ini orang sakit jiwa. Dan ketika kita nyatakan Allah menakdirkan sesuatu tanpa sebab, tujuan, dan hikmah, ini na'udzubillah min dzalik, berarti menyamakan Allah dengan sakit jiwa. Na'udzubillah min dzalik, ya. Tapi tidak bisa dikatakan paman Nabi itu sudah takdirnya mati dalam keadaan kafir. Sudah takdirnya. Iya, Allah takdirkan. Tapi apakah Allah cintai? Tidak. Ya kan gitu. Karena irodah itu ada dua, Bapak. Kalau kita belajar dalam masalah akidah, ada irodah kauniyah, irodah syar'iyah. Irodah itu artinya kehendak. Kehendak Allah yang kauniyah, yang ada hubungan dengan alam. Maksudnya apa? Kehendak ini pasti terjadi walaupun tidak mesti dicintai. Ya, tidak mesti dicintai. Contohnya apa? Allah menakdirkan Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Ini kehendak Allah dan pasti terjadi. Tapi apakah Allah cintai itu? Tidak. Ya. Itu yang irodah pertama, kehendak Allah yang pertama. Yang kedua, irodah syar'iyah, kehendak Allah yang ada hubungan dengan syariat. Artinya sesuatu yang Allah cintai, tapi tidak mesti terjadi. Allah menghendaki, misalkan iblis, nah contoh iblis saja, untuk taat, ya kan? Allah cinta kan kalau iblis taat kepada Allah kan? Tapi kenyataannya tidak taat. Nah, artinya apa yang Allah cintai tidak mesti Allah wujudkan. Ya, kenapa? Ada hikmahnya. Ya, seperti misalnya kenapa ada iblis ya? Bukankah iblis makhluk yang jahat? Kira-kira apa jawabannya? Ya, ada hikmahnya. Dengan adanya iblis kelihatan mana orang yang taat kepada Allah, mana yang ikuti iblis. Ujian, Bapak. Kalau seorang nggak diuji, nggak nampak mana yang ini. Ujian itu yang menampakkan ini orang ini sungguh-sungguh atau tidak. Mana orang yang misalkan seperti orang munafik nih, Allah uji mereka untuk membedakan mana orang yang beriman sungguh-sungguh, mana yang tidak. Contohnya Allah mewajibkan kaum mukminin untuk jihad. Jihad itu berarti mengorbankan harta, jiwa. Oh, ini kan. Nah, disitulah tampak mana orang yang beriman sesungguhnya, mana yang pura-pura. Kalau orang pura-pura beriman, rela mengorbankan nyawanya. Wah, mikir-mikir. Nah, disitulah ketika turun ayat yang memerintahkan perang, Allah sebutkan unzilat suratul wa dzikra fil ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nadharal maghsyi minal maut. Ya, ketika turun surat yang di situ ada perintah untuk berperang, engkau menyaksikan orang-orang yang di dalam hatinya penyakit melihat ke arahmu seakan-akan mau pingsan karena takut mati. Ini orang munafik. Ketika turun perintah jihad, nah, orang beriman nggak seperti itu. Ketika turun ayat mereka terima, walaupun terasa masih berat. Ya, tapi orang munafik udah resah mereka. Bahkan Allah katakan seakan-akan memandangmu dengan pandangan orang yang mau pingsan karena takut mati. Nah, itu Bapak ya. Jadi itu iradah ada dua, kehendak Allah ada dua, kehendak kauniyah yang ada hubungan dengan alam semesta, dan ada iradah syar'iyah, kehendak yang berhubungan dengan syariatnya. Kalau kehendak kauniyah pasti terjadi, baik itu dicintai Allah maupun tidak. Ya, kalau yang cintai jelas lah. Misalkan apa? Abu Bakar masuk Islam, ya nggak? Meninggal dalam keadaan ini sudah Allah takdirkan nggak? Ya. Nah, Allah cintai kan? Nah, ini irodah kauniyah. Dan tidak mesti, dan irodah kauniyah juga apa yang Allah takdirkan kan tadi yang Allah cintai. Tapi ada juga yang tidak Allah cintai. Tapi itu terjadi. Contohnya tadi Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Ini Allah takdirkan tidak? Ya. Tapi apakah Allah cinta? Ya. Abu Thalib mati enggak kan? Nah, ini irodah kauniyah. Sedangkan irodah syar'iyah, apa yang Allah cintai, apa yang Allah kendaki, maksudnya Allah cintai, dan bisa jadi ada yang terjadi dan bisa jadi ada yang tidak terjadi. Kalau yang terjadi seperti apa ya? Tadi juga
Abu Bakar meninggal dalam keadaan muslim. Cinta Allah tidak? Cinta Allah. Terjadi tidak? Terjadi kan? Lalu Abu Thalib mati dalam keadaan muslim. Dicintai Allah tidak? Cinta Allah kan? Tapi apakah terjadi? Tidak. Nah itu ya. Jelas ya, itu iroda ada dua. Nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mungkin akan dibahas di sini mungkin ya. Itu dibahasnya mungkin kalau kita belajar tentang di kitab Tauhid ada, di kitab ini juga ada, di kitab Aqidah Wasithiyah. Aqidah Wasithiyah kalau kita belajar insya Allah nanti akan kita bahas lebih lebar lagi. Nah artinya begitu Bapak. Jadi intinya Allah menakdirkan segala sesuatu, termasuk apa yang kita benci, apa yang tidak kita sukai, tapi ada hikmahnya. Ya, Allah menciptakan itu ada hikmahnya. Allah tidak melakukan itu dengan sia-sia, tanpa tujuan, tanpa sebab, tanpa hikmah. Lalu kata Syekh ini kemarin yang sempat jadi pertanyaan, walidzalikal majnun wal ma'tu wal mukrah wan naim la yu'akhadun. Jadi setiap manusia punya pilihan dan kehendak. Betul? Nah, artinya karena dia punya pilihan dan kehendak, ketika melakukan sesuatu ada konsekuensinya. Ya enggak? Kalau melakukan ketaatan, dia dapat pahala. Kalau melakukan kemaksiatan, dia dapat hukuman dosa kan? Nah, ini karena punya kehendak dan pilihan. Berbeda kata Syekh ini dengan orang gila, orang yang akalnya kurang normal, orang idiot, orang terpaksa dan tidur. La yu'akhadun. Mereka semua 4 orang ini tidak dapat hukuman. Kalau ada orang gila, orang idiot, orang terpaksa, dan orang tidur, misalkan melakukan suatu kemaksiatan, maka tidak dapat hukuman, tidak dapat dosa. Kenapa? Li'annahum laysa 'indahum ikhtiyar. Karena tidak ada pilihan mereka, dalam keadaan tidak sadar. Wa laysa 'indahum akal, dan tidak ada akal. Maksudnya apa? Akal mereka ketika itu dalam keadaan tidak sadar, ya tidak apa-apa. Ya contohnya orang tidur. Bahkan ada sebagian orang katanya kalau lagi tidur bisa bangun sendiri, jalan, lalu keluar rumah dalam keadaan nggak sadar. Pernah dengar nggak? Pernah kan? Ada orang seperti itu kan, dia lagi tidur tiba-tiba pas bangun, kok saya ada di mana? Di luar rumah. Nih kok kayak gitu kan? Nah itu. Atau contohnya gini nih. Contohnya mencela manusia atau mencela muslim, dosa tidak? Tapi kalau orang lagi tidur mencela, dosa nggak? Dia mimpi, merasa kotor, dosa? Nggak dosa kan? Karena dia tidak punya kehendak dan pilihan. Jelas? Mahma fa'ala yu'akhad. Apapun perbuatan dilakukan oleh 4 orang ini tidak akan dapat hukuman. Artinya dosa apapun yang dilakukan 4 orang ini tidak dapat hukuman. Contohnya Bapak, orang gila di sini. Orang gila kalau melakukan maksiat, dosa tidak? Tidak. Ya contohnya, orang gila zina. Zina kan maksiat kan? Tapi kalau yang melakukannya orang gila, dosa nggak? Nggak dosa ya. Mereka ya karena nggak dalam keadaan tidak punya pilihan. Mereka nggak punya akal mereka nggak waras gitu. Dimaafkan ya. Begitu juga orang idiot. Orang idiot artinya orang nggak gila, tapi misalkan gini, dia udah dewasa tapi seperti anak kecil. Ada yang model gitu kan? Nah itu, orang seperti ini juga kalau melakukan maksiat tidak dianggap dosa. Begitu juga orang terpaksa. Terpaksa ini gambarannya Bapak, artinya dia tidak punya kehendak sama sekali. Contohnya saya berikan contoh, misalkan saya lagi berdiri, lalu ada orang megang tangan saya, lalu diletakkan pisau di tangan saya, lalu diarahkan tangan saya ke seekor sapi. Tertusuklah sapi ini, berdarah. Ini dosa tidak saya? Tidak kan? Dalam keadaan terpaksa. Jelas ya? Nggak dosa seperti ini. Walaupun nanti harus ada urusan dengan yang ininya, pemilik sapinya. Jadi walaupun memang tidak dosa, tapi hak manusia tetap harus Nah itu Bapak ya. Nah beda halnya dengan kasus yang saya sempat singgung pada pertemuan sebelumnya. Misalkan saya diancam oleh seorang, kamu bunuh orang itu atau kamu yang saya bunuh. Misalkan ada orang datang saya, bunuh orang itu atau enggak kamu yang saya bunuh. Akhirnya daripada saya dibunuh, saya bunuh itu aja lah. Kenapa kamu bunuh dia? Terpaksa. Nah ini bukan terpaksa pada hakikatnya.
Karena ketika saya misalnya lebih memilih membunuh, berarti saya punya niat nggak? Punya kehendak tidak? Ya. Kehendak itu namanya bukan orang terpaksa. Kalau ada orang seperti ini membunuh apa ya? Karena dapat ancaman, dalam Islam dia juga harus kisos. Kalau misalnya pihak keluarga korban tidak maafkan, orang seperti harus dipancung. Nah, apa ya? Beda halnya kasusnya yang seperti tadi, misalkan saya lagi dalam keadaan tenang, tiba-tiba ada orang megang tangan saya, kaki saya, lalu dipegangkan pisau ke ini saya, lalu diarahkan ke seorang. Tertusuklah dia, lalu meninggal. Dosa tidak? Tidak dosa. Dan saya tidak terancam hukuman kisos. Karena tidak punya kehendak dan pilihan. Sedang dalam keadaan terpaksa. Jadi yang terpaksa itu seperti itu Bapak ya. Bukan orang terpaksa itu artinya diancam, saya bunuh dia aja lah karena terpaksa. Enggak terpaksa itu. Jelas ya? Tapi kalau kita ingin menyelamatkan jiwa kita, Nggak boleh kata para ulama. Nggak boleh kita demi menyelamatkan nyawa kita melenyapkan nyawa orang lain. Karena nyawa seorang muslim, nyawa saudara kita dengan diri kita sama-sama berharga, maka nggak boleh dikorbankan salah satunya. Jelas Bapak ya? Jangankan begitu, masalah ini aja nih, mungkin ini masalah yang unik Bapak. Ini dibahas oleh para ulama. Kalau kasusnya kita, naudzubillah, jangan sampai terjadilah. Kita misalkan pergi ke suatu daerah tersesat, nggak ada makanan, lalu meninggal lah. Kita rombongan ya Bapak. Berdua lah, kalau rombongan masih banyak. Berdua, kita ke gunung lah. Anggap setelah itu tersesat, sudah kelaparan. Lalu teman saya meninggal. Saya butuh makan nih. Kalau nggak makan mati. Bolehkah saya ambil daging teman saya ini untuk menyelamatkan nyawa saya? Ini aja ada beda pendapat. Sebagian ulama menyatakan boleh. Dengan alasan apa? Nyawa orang yang masih hidup ini lebih berharga daripada orang yang sudah enggak. Ini sebagian menyatakan gitu, tapi sebagian lain enggak. Tetap dia memiliki kehormatan, seorang muslim memiliki kehormatan baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal, maka nggak boleh. Artinya gitu Bapak, itu yang jelas bangkai. Apalagi yang masih hidup, nggak boleh ya. Itu sama dengan masalah terpaksa dari hak seorang kita tunda terpaksa, kemudian kita kasih kepada yang lain. Contohnya seperti ini, kita ini kerja di suatu tempat lah, kayak toko lah. Di pendapatan sekarang ini nurun lah. Terus Lalu karena kerjanya berbeda, cuman tetap kerja, kita tahan hak seorang demi menyelamatkan yang lain. Boleh nggak? menahan hak orang demi menyelamatkan yang lain? Iya. Di orang yang lain itu pun nggak mau dia bagi rasa. Gimana sih? Nggak bisa. Tetap kalau memang itu amanah sampaikan. Dengan alasan kan, kita orang itu lebih penting. Padahal yang lain ini Nggak bisa seperti itu. Kecuali kalau pihak yang ininya, yang menggajinya memang yaudah ini dahulukan misalkan, nggak masalah. Tapi kalau nggak ada aman seperti itu nggak boleh. Tetap dahulukan. Orang yang memang awalnya dia berhak. Ya, misalkan orang ini berhak dapat duluan, lalu tunda yang ini nggak bisa. Kecuali kalau pihak ininya istilahnya mudir atau pihak penanggung jawabnya kan yaudah apa-apa. Itu lain lagi. Kita ya, itu masalah hartanya. Jadi sekali lagi, yang namanya terpaksa itu kondisinya ya artinya nggak punya kehendak sama sekali. Adapun baru diancam melakukan itu namanya bukan terpaksa. Jelas ya? Itu masalah terpaksa. Nah begitu juga orang yang tidur. Orang yang tidur, misalkan saya lagi tidur, mukul, nggak sengaja di samping ada teman saya, wah, kena mukanya. Dosa tidak? Tidak. Itu kan di luar kehendak. Nah, jelas ya? Dan ada kan kasus seperti itu kan? Ada nggak? Terutama kalau kita lagi tidur, jadi santrinya terutama santri kan tidurnya kadang berdekatan. Kadang walaupun udah ada pembatas nggak sadar, wah ada temannya itu. Nah yang seperti itu tidak berdosa karena tidak punya kehendak dan pilihan. Ada kan seperti itu kan? Yang lucu lagi cerita dari istri saya. Lucu ini kocak juga. Dia mimpi ini. Dalam mimpinya digigit anjing. Wah, teriak-teriak, ternyata pas sadar
teman yang gigit kakinya. Dalam mimpinya digigit anjing, aduh, ternyata pas sadar teman yang gigit kakinya. Temannya mimpi juga. Mimpi juga. Unik juga itu mimpi, lihat tuh. Bagaimana orang satu mimpi digigit anjing, yang satu ngigit apa gitu. Dua-duanya bermimpi. Nah itu nyata kan? Nah orang seperti ini apakah berdosa gigit kaki temannya? Enggak kan? Karena tidak sengaja. Nah itu orang tidur itu nggak sadar, nggak punya pilihan kehendak. Maka ketika dia melakukan apapun, dia tidak berdosa. Terus bagaimana kalau mengalami cedera? Nah ini lain lagi. Karena hak manusia tetap harus tunaikan, Bapak ya. Jadi walaupun dia tidak dosa, betul tidak dosa. Tapi kalau sampai mengakibatkan cedera, ya dia harus tanggung jawab. Misalnya digigit sampai berdarah-darah, ya berarti nanti ya dikasih apalah gitu. Nah itu nyata, Bapak, itu bukan cerita hayalan terjadi itu ya. Nah itu ya, jadi sekali lagi, selama manusia itu masih normal, tidak gila, tidak idiot, tidak terpaksa, dan tidak dalam keadaan tidur, dia punya apa? Kehendak dan pilihan. Maka kalau dia melakukan ketaatan, dia dapat pahala. Kalau dia melakukan maksiat, dapat dosa. Karena dia punya kehendak dan pilihan. Jelas ya? Dan tidak terpaksa. Nah, maka tidak ada alasan bagi seorang, kenapa kamu melakukan maksiat? Ya gimana lagi, sudah Allah takdirkan. Nah, nggak bisa. Kamu punya pilihan untuk melakukan maksiat atau melakukan ketaatan. Kenapa kamu milih malah maksiat? Harusnya milih ketaatan. Jelas apa ya? Maka kata Syekh di sini, itu kesimpulan dari pembahasan tadi, tidak boleh seorang beralasan dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan, kekafiran, kemusyrikan, dan kesesatan. Gak ada alasan, oh kenapa kamu sesat begini? Oh udah Allah takdirkan. Enggak. Kamu bisa milih. Kenapa kamu malah tidak milih yang baik? Kenapa milih yang sesat? Nah, tidak boleh ya. Fala yajuzul ihtijaju bil qadr illa 'alal masaib. Nah ini kata Syekh, maka tidak boleh beralasan dengan takdir kecuali dalam masalah musibah. Adapun dalam masalah maksiat nggak boleh. Maksudnya gini, kalau dalam maksiat nggak boleh kita ditanyakan, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan judi? Ya bagaimana lagi takdir Allah? Nggak boleh. Tapi kenapa kamu kok bisa terjatuh seperti ini? Ya sudah Allah takdirkan. Kalau dalam masalah musibah boleh. Seorang muslim dianjurkan ketika mengalami musibah menyatakan qadarallahu wa masyafa'al. Nah itu kan dalam hadis kan itu kan doanya kan. Kalau kita mengalami suatu musibah katakan qadarallahu wa masyafa'al. Ini takdir Allah dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Ini dalam masalah musibah. Adapun dalam masalah maksiat, kenapa kau maksiat? Qadarallahu wa masyafa'al. Allah sudah menakdirkan, dia nggak bisa beralasan dengan takdir untuk melakukan maksiat. Jelas apa ya? Nah ini penting nih. Karena kata Syekh ini falihtijaju bil qadr ala fi'lil ma'asi huwa fi'lul jahiliyah. Nah ini kesimpulan. Kata Syekh, beralasan dengan takdir untuk melakukan perbuatan maksiat itu merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah yang sayangnya Bapak masih dilestarikan oleh sebagian orang di zaman sekarang. Ya, jadi kita nih sekarang nih udah berbagai kerusakan dalam masalah akidah, mempengaruhi juga dalam masalah apa? Amalan. Ya contohnya tadi, sebagian orang melakukan maksiat dengan alasan apa? Sudah Allah takdirkan. Ini keyakinan apa? Jahiliyah dan keyakinan sekte Jabriyah yang menyatakan semua manusia dalam keadaan apa? Terpaksa. Nah itu apa ya? Nah, ini tentu saja keyakinan yang batil. Dan juga ada juga keyakinan Murji'ah yang merusak juga Bapak. Artinya Bapak yang namanya kerusakan akidah pasti mempengaruhi amalan. Kalau akidahnya rusak, amalannya akan rusak. Ini saling berkaitan. Ya, contohnya kalau orang sudah meyakini keyakinan Murji'ah. Murji'ah meyakini iman itu cuma yakin. Makanya banyak orang kadang melakukan maksiat. Kenapa kamu maksiat? Yang penting kan hati saya baik. Nah itu. Ini kenapa? Kenapa kamu tidak berzikir? Yang penting kan hati ya itu. Artinya kerusakan akidah mempengaruhi amal, Bapak ya. Nah itulah masalah jahiliyah yang ke-44. Nah sekarang kita masuk ke masalah jahiliyah yang berikutnya. Yang ke-45, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, mu'aradatu syar'illahi biqadari. Nah ini,
menentang syariat Allah dengan takdirnya. Menentang syariat Allah dengan takdirnya. Ini juga sebenarnya masih ada hubungan dengan sebelumnya. Ya, kita baca penjelasan dari Syekh Shalal Al-Fauzan di sini. Wa hadhil mas'alatu aidan tata'allaqu bil qadar. Masalah ini juga ada hubungannya dengan masalah takdir. Mirip dengan sebelumnya. Li'anna hunaka man yu'ariduna syar'allah bi qadari. Karena di sana ada orang-orang yang menentang syariat Allah dengan alasan takdir. Wa yaqulun, mereka berkata, kaifa yuqaddiru maul kufra wal iman thumma yashru'u li ibadihi syara'i'a wal awamir wa nawahi. Bagaimana bisa, ini orang yang menentang syariat Allah dengan takdir, bagaimana bisa Allah menakdirkan adanya kekafiran dan keimanan, lalu setelah itu Allah mensyariatkan untuk hamba-hambanya syariat, perintah, dan larangan. Allah sudah nakdirkan kekafiran, keimanan, terus apa manfaatnya? Allah memberikan perintah. Nah, ini juga lihat tuh. Kata mereka, ma'annaha la faidata minha idza kanatil umuru maqdiyatan wa muqaddaratan. Padahal kata mereka nih, tidak ada manfaatnya sama sekali perintah, larangan kalau segala sesuatunya sudah Allah takdirkan. Lihat tuh. Sekilas masuk akal, tapi sebenarnya jauh dari akal sehat gitu ya. Lalu kata mereka, fa innan nasa ya'tamidun 'ala qadar. Yang namanya manusia itu bergantung pada takdir. Nah, itu lihat tuh. Jadi nggak perlu yang adanya perintah larang dari Allah, nggak ada. Karena segala sesuatunya sudah Allah takdirkan. Nah, kata Syekh di sini, wa hadhihi min akhtari masail jahiliyah. Ini termasuk masalah jahiliyah yang sangat berbahaya, Bapak ya. Sangat berbahaya. Wa yatba'uha kullu man salaka hadzal maslak ila yaumil qiyamah mimman yaz'umuna anna baina syar'i wal qadari mu'aradah. Dan masalah jahiliyah ini diikuti oleh setiap orang yang menempuh jalan ini sampai hari kiamat, yaitu dari golongan orang-orang yang mengaku bahwasanya antara syariat dan takdir itu saling bertentangan katanya. Wa hadza madhhabun batil. Ini adalah pendapat yang batil. Kenapa? Fala mu'aradata baina syar'i wal qadari abadan. Nah, tidak ada pertentangan antara syariat dengan takdir selama-lamanya. Ini perlu kita ketahui ya, nggak ada pertentangan antara syariat dengan takdir selama-lamanya. Fammau qaddar syirqa wal ma'asi wal kufra wa naha an dzalik. Allah memang menakdirkan adanya syirik, maksiat dan kekafiran, tapi Allah juga larang itu. Iya nggak? Ya, Allah melarang kita melakukan syirik, maksiat dan kekafiran. Jelas ya? Ya, artinya sekali lagi Allah menakdirkan tentu ada apa? Hikmahnya ya. Masih ada waktu guys? Habis ya? Ya udah insyaallah. Orang tadi terpengaruh ilmu kalam juga. Betul. Iya, rata-rata. Iya, ilmu kalam ini memang merusak ya. Merusak segala sesuatu. Akidah, amalan juga Pak ya. Jadi karena dalam Islam, sekte yang pertama kali menolak takdir itu kan Qadariyah. Qadar itu menolak takdir. Kenapa bisa menolak takdirnya? Pengaruh ilmu kalam. Ilmu kalam, Qadariyah, terus Jabriyah, nanti berbagai macam sekte sesat dalam umat Islam itu muncul gara-gara ilmu kalam. Ilmu kalam ini diambil dari ilmu filsafat lalu diramu dengan ayat Al-Qur'an. Jadi seolah-olah Islami, padahal isinya tetap kemungkaran dan penyimpangan. Ada mata kuliah filsafat Islam. Iya, coba deh.